rumah nampak sampah, pinggirkan. Bawa motor, buka WA, datang kawan, kau mau ke Rimba Panjang? Ya, singgahi aku, nanti ku tunggu di depan SKA ya. Ku tunggu kau nanti di depan jalan. Ayalah. Habis itu sampai kemari. Sampai kemari pas mau balik, nanti kau balik, aku ikut lagi. Ya. Kalau kau singgah di tempat lontong, aku ikut juga ya. Ya. Tasbih 33, tahmid 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tahlil tadi 100. Habis itu nanti salat sunat isyraq. Jangan tepat-tepat betul 360, mungkin dosa kita 400. Nah, jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya napas setengah, kena penyakit espo, sesak ongo. Jadi semua tulang sendi kita ini mesti ada sodakoh. Itu hadis ada dalam Sahih Muslim. Berikutnya 123, hadis yang ketujuh dalam bab ini. Anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak dari Abu Zar, karena yang 122 Abu Hurairah. Balik dhamirnya ke Abu Hurairah. Anin Nabi SAW. Yang ragu tentang anhu, tulis di bawah Abu Hurairah. Anin Nabi SAW, dari Nabi. Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, awraha, pergi ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, maka disiapkan Allah untuk dia di surga itu tempat nuzul, tempat turun. Ada satu tempat dia. Kullama ghada awraha, setiap kali dia pergi satu tempat, pergi satu tempat, pergi satu tempat. Jadi kalau antum istiqomah sudah taubat, sholat berjamaah selama 10 tahun, pergi, menyiapkan banyak tempat di surga. Nggak paham saya Pak Ustadz, macam orang kaya. Bapak nanti kalau di Jakarta di mana nginap? Ada rumah saya di Pondok Indah. Kalau Bapak di Bandung, ada villa saya Pak Ustadz. Kalau Bapak ke Medan, ada Pak Ustadz. Di Brastagi ada, di Danau Toba. Begitulah lebih kurang. Ada tempatnya, tak perlu dia nyari tempat. Jadi kalau ditanya orang, untuk apa kita ke masjid? Aku sedang booking tempat. Karena tempatku di neraka lebih banyak lagi. Aku baru aja taubat. Mau ku hapus semua tempatku di neraka. Banyak betul tempat yang di sana. Mudah-mudahan dihapuskan Allah SWT. Nah, jadi jangan berpikir, kau kenapa sekali aja ke masjid? Aku tak perlu banyak kali, satu aja tempat cukup lah. Jadi kadang banyak orang ini membaca hadis dipakainya akalnya. Padahal tujuan Nabi bercerita itu supaya memotivasi amal. Cukup satu dalil untuk orang yang mau beramal. Tapi 1000 dalil dibantah dengan 1001 dalih. Kita kasih dalil, dia bawa dalih. Orang kalau mau berdalih itu ada saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Muttafaqun alaih. Dijelaskan Imam Nawawi, an-nuzul al-qut, makna lain dari nuzul turun adalah al-qut, makanan pokok. Pergi ke sini ada makanan, pergi ke sini ada makanan, pergi ke sini ada makanan. Warizq, rezeki. Apa itu? Ma yuhayya'u lidhaif, sesuatu yang kita siapkan untuk tamu. Ada tempatnya, ada tempat duduknya, ada snacknya, ada minumannya. Jadi ketika kita pergi ke masjid, ada satu tempat, ada makanannya. Macam mana lah tempatnya itu Pak Ustadz? Ya bayangkan aja lah, ada satu tempat duduk-duduk, di situ ada makanan, di situ ada sapu tangannya,
Di situ ada tisunya, di situ ada snacknya. Bisa dibayangkan surga itu. Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi kalau mau agak-agak bayang-bayang, saya bisa membayangkan. Kalau saya pergi ke masjid, ke surau Pak Ustaz, sama. Ke langgar Pak Ustaz, sama. Ke musola Pak Ustaz, sama. Karena surau, langgar, dan musola juga adalah masjid. Asal ada di situ sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid. Walaupun tak ada sholat Jumat. Di sini ada sholat Jumat? Tak ada. Ini masjid. Maka kalau masuk ke dalam tetap tahiyatal masjid. Ya, usolli sunnatal tahiyatal surau. Masjid ini. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid, nggak pakai jami. Tapi dia tetaplah masjid. Saya bertamu ke rumah orang. Masuk Pak Ustaz. Begitu masuk, disediakannya tilam. Tilam di ruang tamu tuh. Di atas tilam tuh dibentangkan pula lagi karpet yang paling mahal. Biasanya yang begini-begini ini di Aceh. Orang Aceh begitu nyambut tamu. Belakang tuh dipasangkan warna-warni. Sebelah kiri makanan, sebelah kanan makanan tak apa makan. Lebih kurang begitulah kita sedang menyiapkan diri kita yang selalu pergi ke masjid. Nanti pas sampai kita di surga, sudah siap aja, di sini ada tempat, di sini ada tempat, di sini ada tempat. Aku Pak Ustaz tak aku pikirkan tempat makanan, asal masuk aja jadilah. Kita berpikir jangan begitu. Kalau di dunia ini kita kan berpikir lengkap. Ada ininya, ada kolamnya, ada tamannya, ada ininya. Makanan pun begitu, ada buahnya, ada minumannya, ada dessertnya, ada macam-macam. Kenapa pas di akhirat kita mau pas-pasan? Berarti tak seimbang antara, padahal kita mau fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Qina adzabannar. 124 hadis yang ke-8. Anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu, Nabi SAW bersabda, ya nisa al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah-muslimah, la tahqiranna, janganlah jaratun seorang tetangga, tahqiranna mengejek, mengolok-olok, menyepelekan, mengerdilkan, mengecilkan, lijaratiha tetangganya. Janganlah seorang perempuan menyepelekan tetangganya, walau firsina syatin, walaupun hanya meminjamkan seekor kambing. Itu kan perbuatan yang paling kecil itu bagi masyarakat Arab zaman dulu, bertetangga-tetangga. Lalu kemudian dia menganggap perbuatan itu kecil itu. Kalau hanya sekedar ngasih zaman dulu kalau kita musafir haus, berhenti kita di tempat orang ngembala kambing, kita boleh minta air susu kambing. Sepelit-pelitnya Arab musyrik kafir jahiliyah, itu adat tradisi minta susu kambing itu sesuatu yang biasa, sepele. Makanya kalau ada orang sekarang ke rumahnya kita tak keluar susu kambing, itu lebih parah dari Arab jahiliyah. Jadi tolong memahami satu hadis itu, jangan lepaskan dari konteksnya. Itulah perlunya orang perlu belajar ilmu sosiologi, antropologi. Bagaimana masyarakat zaman itu? Zaman itu kita bertetangga, tetangga ini punya kambing, ini punya kambing. Boleh dia mengambil air susu kambingnya itu. Boleh dia memakai
hewan ternaknya itu sebentar. Bagi mereka itu sesuatu yang sepele. Maka pesan Nabi, wahai perempuan, jangan kalian sepelekan perbuatan kecil, walaupun hanya memberikan manfaat dari kambing kalian ke tetangga. Bukan ngasih kambing, maksudnya ngasih kambing mahal. Ada ngambil manfaat dari kambingnya ini, hal yang kecil sepele maksudnya. Muttafaqun alaih. Kenapa perempuan? Kenapa tak disebut laki-laki? Karena yang paling ribet nih kan, yang kuat-kuat mengamuk. Hidup bertetangga dan lain. Muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Maksudnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Qala al-Jauhari, Imam al-Jauhari ahli bahasa berkata, al-firsinu minal ba'ir. Al-firsin onta, firsin dari ba'ir onta, kal hafiri minad dabbah. Qala wa rubbama stu'ira fisyah, kambing yang dipinjamkan. Walaupun hanya meminjamkan seekor kambing sekejap, meminjamkan seekor unta, meminjamkan seekor kuda, yang bagi mereka waktu itu sesuatu yang biasa. Zaman dulu yang punya kuda itu orang biasa. Zaman sekarang yang punya kuda ini orang kaya. Dunia ini terbalik-balik. Dulu zaman-zaman Belanda dulu, zaman atuk-atuk kita dulu, orang punya kuda biasa, ingin punya mobil, baru luar biasa. Zaman sekarang orang punya kendaraan, motor, mobil biasa. Yang punya kuda baru luar biasa. Maka tak bisa dihukumkan sesuatu dengan sesuatu yang lain di zaman yang berbeda. Tapi substansi maknanya adalah walaupun hanya berbuat sesuatu yang sepele, yang remeh-temeh bagi orang di zaman itu. Wa rubbama stu'ira fisyati, walaupun hanya sekedar meminjamkan sesuatu pada kambing untuk diambil manfaatnya. Hadis yang terakhir 125, hadis yang ke-9, anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, al-imanu iman bid'un wa sab'un. Iman itu bid'un, bid'un antara 3 sampai 9. 3 sampai 9 bid'un namanya. Sab'un 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Iman itu cabangnya 73 sampai 79 cabang. Au bid'un wasittuna syu'bah, atau 63 sampai 69 cabang. Ibarat pokok kayu 73 sampai 79 cabang. Fa afdaluha, cabang yang paling tinggi pucuknya la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah cabangnya imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Iman. Wal hayatu syu'batun minal iman, malu satu cabang dari iman. Coba tengok, seandainya Nabi mengatakan iman itu cabangnya banyak, cukup, tapi Nabi mengumpamakannya macam pokok kayu. Bercerita tentang sedekah, pokok kayu juga. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, satu cabang ada 100 biji. Bercerita tentang iman, cabang juga. Kasajaratin thayyibah, pokok kayu yang bagus. Asluha sabitun, akarnya menancap ke tanah. Wa far'uha fis sama, cabangnya mencucuk ke langit. Kenapa Nabi selalu bercerita tentang pokok kayu? Padahal dia tinggal di tempat yang tak ada pokok kayu. Nabi itu bukan tinggal di Bogor, dekat hutan Bogor, hutan lindung. Nabi itu bukan tinggal di Riau. Nabi tinggal di gurun pasir yang tak ada pokok kayu. Dia sedang mengajarkan kita menjaga tanaman. Makanya hutan lindung pertama di dunia di Makkah, Madinah. Orang masuk tak boleh mencabut tanam-tanaman karena sedang ihram.
Sekarang lah baru ada, tak boleh potong ini, tak boleh potong ini. Illegal logging. Masuk ke Riau, jangan potong. Apa lagi mau dipotong? Udah tak ada lagi. Kau sekolah mana? Sekolah kehutanan. Apa yang mau kau garap? Hutan udah tak ada lagi. Alhamdulillah masih ada hutan lindung kita. Terpelihara lah hutan-hutan. Itulah yang kita masuk tiap tahun. Hutan di suku Talang Mama. Menggambarkan sesuatu yang tak nampak dengan sesuatu yang nampak. Iman itu nampak apa tak nampak? Tak nampak. Digambarkannya dengan sesuatu yang nampak. Iman itu 73 cabang. Terbayang kita pokok kayu. Cabangnya 73. Yang paling tinggi cabangnya la ilaha illallah. Yang paling rendah cabangnya membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan ada satu lagi cabangnya. Apa dia? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu dari cabang iman. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bid'u dijelaskannya makna. Al-bid'u min salasatin ila tis'atin. Dari 3 sampai ke 9. Bikasril ba dibaca bawah bid'u. Kalau bud'u artinya kemaluan perempuan. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nah, jadi hati-hati membacanya. Waqad tuftahu, kadang-kadang dibaca bad'u. Jadi kalau ada ustaz yang membaca al-imanu bad'un, salah tuh Pak Ustaz. Kau yang salah. Bacalah Riyadhus Shalihin, bisa dibaca bid'u, bisa dibaca bad'u. Asal jangan bud'u, karena bud'u artinya kemaluan. Wasyu'batu, syu'bah artinya qit'ah, potongan. Malu, malu itulah yang sudah tak ada lagi. Kalau pejabat malu, dia tak akan korupsi. Kalau anak gadis malu, dia tak akan mau dibonceng laki-laki tak mahram. Kalau mahasiswa malu, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat di atas muka bumi Allah, dikirimi orang tua, mengecewakan orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan satu sifat bernama malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.